Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di praktikum fisika pertemuan ke-12. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini materinya adalah penentuan hambatan listrik, di mana tujuan praktikum hari ini adalah untuk menentukan nilai hambatan listrik ya. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu pertama adalah resistor. Nah, ini adalah resistor. Nih ya, ada warna-warnanya cantik ya, ini resistor. Nah, resistor ini dia ada yang memiliki 4 warna, 5 warna, 6 warna dan lain-lainnya. Nah, tapi yang akan kita jelaskan adalah yang 4 warna. Kemudian ada sebuah multimeter. Nah, ini multimeter. Multimeter artinya multi ya, artinya mempunyai banyak fungsi. Di sini ada yang satuannya ohm berarti untuk mengukur hambatan, kemudian ada yang satuannya volt berarti untuk mengukur tegangan. Dan ini satuannya ampere yaitu untuk mengukur nilai arus. Oke, saya akan menjelaskan untuk cara membaca nilai resistor hambatan secara manual, karena kan keterbatasan alat, kemudian keterbatasan ruang, kita tidak bisa melakukan praktek langsung ya. Nah, di sini saya memiliki sebuah resistor di mana terlihat warnanya ada 4 warna, kelihatan jelas. Nah, ya, kelihatan jelas ya, seperti ini warnanya. Nah, pada sebuah resistor ini gelang resistor yang memiliki 4 warna ya. Pada resistor ini ada yang disebut dengan warna normal dan disebut dengan warna toleransi juga. Nah, warna toleransi ini hanya terdiri dari 3 warna, yaitu ada warna emas, perak, dan tak berwarna. Berarti selain warna itu dia disebut warna normal yang biasanya dibaca paling duluan. Untuk warna toleransi itu selalu dibaca paling terakhir. Mau bentuknya seperti ini, mau posisinya seperti itu ya. Pokoknya yang warna toleransi itu selalu dibaca paling terakhir. Nah, kita lihat ya di sini. Di sini misalkan saya memiliki gelang resistor berwarna coklat, hitam, merah, emas. Jika dibalik pun nanti emas ya, jadi emas, merah, coklat, hitam, coklat, tetap di emas itu selalu dibaca paling terakhir. Jadi kalau misalkan dia seperti ini, di sini coklat adalah merupakan gelang pertama, kemudian hitam gelang kedua, merah gelang ketiga, dan emas gelang keempat. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya kami sudah sediakan tabel. Nah, ini tabelnya ya. Untuk resistor di sini ada warnanya ya. Ini yang disebut dengan warna normal yang tadi saya sebutkan. Ada hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Atau kalau kita singkat menjadi hicomejiku, hibi, uap ya. Itu agar lebih mudah aja cara mengingatnya. Kemudian di sini ada gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, dan gelang keempat. Nah, untuk gelang pertama ini dia berupa nilai puluhannya, kemudian untuk gelang kedua nilai satuannya, dan untuk gelang ketiga dia sebagai pengalinya. Kemudian untuk gelang keempat ini yang selalu dibaca paling terakhir. Jika emas nilainya ada 5%, kemudian perak 10%, dan tak berwarna nilainya 20%. Nah, untuk resistor yang biasa digunakan yang sering ditemukan biasanya warna toleransinya selalu emas biasanya ya, tapi mungkin ada warna toleransi yang lain-lain bisa ditemukan. Nah, jika kita mau mempunyai resistor mempunyai gelang warna coklat, hitam, merah, emas, berarti ini kan sebagai posisi gelang pertama, gelang kedua, ketiga, dan keempat. Kita lihat yang pertama. Untuk coklat, gelang pertama. Coklat gelang pertama berarti yang ini ya, berarti nilainya adalah 1. Berarti di sini tulis angka 1. Ini sebagai puluhannya. Kemudian untuk gelang yang kedua ya, dia lihat gelang kedua posisinya hitam. Hitam gelang kedua berarti di sini ya. Berarti nilainya adalah 0. Ini puluhan, ini satuan. Tidak dikali, tidak dibagi, tidak ditambah, tidak dikurang, digabungkan. Puluhan, satuan, jadi 10. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini dia merupakan apa tadi? Pengalinya. Pengalinya warna merah. Berarti di sini ya. Berarti dikali 10 pangkat 2. Untuk yang keempat itu adalah emas. Nah, ini ya, emas. Berarti di sini plus minus 5%. Satuannya apa? Ohmmeter. Jadi kalau misalkan mau disederhanakan, cara menulisnya adalah 10 pangkat 2 itu artinya nolnya 2 ya. 1000 berarti plus minus 5%. Ini nilai hambatan, nilai R ketika resistor memiliki gelang warna seperti itu. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Ada warna coklat, hijau, biru, emas. Jika dibalik pun sama. Jadinya emas, biru, coklat, hijau. Emas selalu dibaca paling terakhir. Jadi yang paling pertama dibaca tetap coklat gelang pertama, hijau kedua, biru ketiga, emas keempat. Coklat itu yang gelang pertama sebagai puluhan. Coklat puluhan nilainya 1.
gitu ya. Kemudian hijau yang kedua, hijau gelang kedua. Nah, nilainya adalah 5. Kemudian yang ketiga itu dia sebagai pengalinya. Pengalinya berarti dikali 10 pangkat 6. Karena emas berarti plus minus 5%. Satuannya jangan lupa Om, ketika lebih disederhanakan menjadi 15. Nah, nolnya kan ada 6 ya. 15 juta plus minus 5% satuannya. Ya, untuk membaca gelang warnanya, tadi katanya kalau coklat, hitam, merah, emas itu nilainya adalah 1000 ohm plus minus 5%. Kalau coklat, hijau, biru, emas itu nilainya 15 juta plus minus 5%. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke latihannya ya, atau ke praktikumnya. Nah, nanti dibuat tabel aja nih, tabelnya seperti ini. Ini contoh tabelnya, nanti kita akan edit sedikit ya, atau kita akan ubah sedikit dari tabel yang sudah ada. Ini kita pakai tabel yang atas saja. Nanti di dalamnya ada nomor RX, RAB ini nanti kalian ganti aja R1, R2 tergantung dari soal yang saya kasih. Ya, kalau ada 3 berarti R1, R2, R3, kalau ada 4 berarti R1, R2, R3, R4 gitu ya. Nanti jadi kalian ganti sendiri. Di sampingnya nanti ada kolom R baca. Artinya itu nanti kalian tuliskan hasil pembacaan resistor berdasarkan gelang warna. Yang di sampingnya ada R maksimum. Nanti saya akan jelaskan apa itu R maksimum. Di sampingnya lagi ada R minimum. Ya, jadi cukup sampai sini saja. Ya, pembacaannya. Jadi ada 4 kolom dan tergantung barisnya ada berapa resistor yang akan dibaca. Gitu ya. Misalkan di sini ada coklat, hitam, kuning, emas, berarti ini R1. Ini ada jingga merah, emas, berarti ini R2. Ini ada coklat, hitam, hijau, emas, berarti ini R3. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang ini. Misalkan ini adalah contoh ya. Ini misalkan adalah R1. Terus kita masukin ke tabel, berarti nanti kita tinggal masukin R1. Ini nomor. Terus di sampingnya ada R baca. Berarti R baca itu adalah yang utamanya di sini nih. Nah, ini R bacanya. Berarti kalau yang ini R bacanya berapa? Oh, berarti kalau yang ini 15 juta. Gitu ya. Paham? Jadi kalau yang ini R bacanya 1000, kalau yang ini R bacanya 15 juta. Ini berarti kita masukin sini 1000. Gitu ya. Nah, terus di sampingnya ada nilai R max. Kita tuliskan lagi, ini adalah R max. Ini didapat dari mana R max itu? Jadi, R max itu didapat dari 1000 ditambah 5% dari 1000. Karena tadi warna toleransinya adalah 5%. Ya, jadi R max itu adalah 1000 ditambah 5% dari 1000. Berarti 1000 ditambah 5% dari 1000. Berarti jawabannya 50. Nah, tinggal dijumlahin jadi 1050. Nah, nanti R min berarti 1000 dikurang 5% dari 1000. Jadi 1000 dikurangin 50 berarti sama dengan 950. Ini ohm, ini ohm. Gitu ya. Begitupun sama kalau misalkan nanti kalian baca ternyata dapatnya 15 juta. Berarti nanti masukin ke sini R2-nya misalkan 15 juta. Nah, berarti nanti di sini R max-nya 15 juta ditambah 5% dari 15 juta. Berapa nanti gitu. Itu R max. R min-nya pun sama kayak tadi, berarti 15 juta dikurang 5%-nya. Seperti itu. Nah, gunanya apa sih R max dan R min itu? R max dan R min ini adalah berguna untuk menentukan ketika nanti si resistor itu diukur menggunakan alat ukur, ketika nilainya itu berada pada rentang R minimum sampai R maksimum, maka resistor itu dikatakan masih layak digunakan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, R min R max itu digunakan untuk mengecek apakah resistor itu masih layak digunakan atau tidak. Lalu mengeceknya bagaimana? Kita ukur si resistor tadi dengan menggunakan alat ukur ohmmeter ini. Nanti kalau nilai yang tertera pada ohmmeter ini berada pada rentang 950 sampai 1050, maka resistornya dikatakan masih layak digunakan. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan saya ternyata menghitung dengan menggunakan ohmmeter, didapatkan R ukur, karena menggunakan alat ukur ya, didapatkan 970 ohm. Nah, ini berarti berada pada rentang 950 hingga 1050, ya kan? Maka dikatakan resistor yang saya pakai masih layak digunakan, atau resistor yang saya baca masih layak digunakan, gitu ya.